Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah sekaligus menjadi kekasihnya untuk menyempurnakan ajaran dari suatu kitab-kitab terdahulu dari nabi dan rasul sebelumnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Rasulullah SAW juga dianggap sebagai teladan bagi umat muslim dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dalam hubungan dengan sesama manusia. Dengan dikaruniai akhlak yang baik, serta membawa wahyu Allah yaitu Al-Quran, umat muslim percaya bahwa ajaran-ajarannya merupakan pedoman hidup yang sempurna dan akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kelahiran baginda Nabi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan dan ulama tentang tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, dalam kalender Hijriah. Beberapa ulama dan sejarawan berpendapat bahwa tahun kelahiran Rasulullah adalah tahun gajah yaitu pada tahun 570 Masehi, sementara yang lainnya berpendapat bahwa tahun kelahirannya adalah 571 Masehi. Menurut sumber dari buku karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, disebutkan dalam bukunya bahwa Nabi Muhammad lahir Senin, tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan. Juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi sesuai dengan analisis seorang ulama besar, yaitu Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dan seorang astrolog, ahli ilmu falak, bernama Mahmud Basya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang tanggal kelahiran Rasulullah, yang jelas adalah bahwa beliau merupakan sosok yang sangat dihormati dan dihargai oleh umat muslim di seluruh dunia, karena ajaran-ajarannya yang mengajarkan tentang kasih sayang, toleransi, dan kebaikan, serta memberi petunjuk yang lurus kepada seluruh alam semesta, agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Pada kelahiran Nabi Muhammad SAW, terdapat kejadian-kejadian yang menarik dan istimewa. Menurut Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Ibunda Rasulullah pernah menceritakan, Ibunda Rasul berkata, ketika aku melahirkannya, dari farajku, yaitu lubang kemaluan Ibunda Nabi, keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinari. Menurut Imam Ahmad, Ad-Darimi dan periwayat selain keduanya juga menjelaskan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Menurut sumber yang lainnya menyebutkan bahwa, telah terjadinya irhasyat, yaitu tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya Nabi. Telah terjadi peristiwa terjatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi, di mana api tersebut tidak pernah padam hampir 1000 tahun, hancurnya berhala-berhala di sekitar Ka'bah, robohnya gereja-gereja di sekitar Buhaira, mengeringnya danau Sawa di wilayah Irak, dan munculnya bintang besar yang bersinar di langit seperti tanda-tanda kenabian sebelumnya. Kejadian tersebut diriwayatkan oleh At-Tabari, Al-Baihaqi dan lainnya. Setelah Nabi Muhammad dilahirkan, ibundanya mengirim utusan kepada Abdul Muththalib, yaitu kakek baginda Nabi, untuk memberitahukan kepadanya kabar gembira atas kelahiran cucunya tersebut. Abdul Muththalib datang dengan sukacita dan memomong Rasulullah masuk ke Ka'bah dan berdoa kepada Allah juga bersyukur kepadanya. Kemudian Abdul Muththalib memberikan nama Muhammad, padahal nama tersebut tidaklah populer di kalangan bangsa Arab saat itu. Dan pada hari ke-7, Abdul Muththalib menghitan Rasulullah sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Wanita pertama yang menyusui Rasulullah setelah ibundanya adalah Suwaibah. Wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu juga ia sedang menyusui bayinya yang bernama Masruh. Sebelumnya ia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muththalib. Kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Mahzumi setelah menyusui Rasulullah. Selanjutnya yang menyusui Rasulullah adalah wanita dari kabilah Bani Sa'id bin Bakar yang bernama Halimah binti Abu Zuaib. Halimah merasakan adanya keberkahan dari kehadiran Rasulullah yang membuatnya berkisah yang aneh-aneh tentang dirinya sendiri. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, bahwa Halimah pernah merasa adanya keberkahan di dalam kehidupannya saat mengasuh Rasulullah. Dimulai dari ceritanya tentang kambingnya saat membawa pulang Rasulullah ke rumahnya, kambing hewan ternak miliknya merasa kekenyangan dan air susunya banyak sehingga dapat memerah susunya untuk diminum. Padahal hewan ternak milik orang lain selalu kelaparan dan air susunya tidak ada, yang saat itu keadaan perkampungannya sangatlah tandus sehingga hewan ternak pun kelaparan. Hari kian berlanjut hingga 2 tahun lamanya Halimah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktunya Rasulullah dikembalikan kepada pangkuan ibundanya. Rasulullah tumbuh berkembang tidak seperti anak-anak yang lainnya. Sebab sebelum mencapai usia 2 tahun Rasulullah tumbuh dengan postur tubuh yang bongsor. Saat Halimah mengembalikan Rasulullah kepada ibundanya, Halimah merasa bahwa ia sangat berharap ingin Rasulullah selalu berada di tengah keluarganya, karena keberkahan yang selalu ia alami saat Rasulullah masih diasuh oleh dirinya.
Sesampailah Halimah bertemu ibunda Rasul, Halimah membujuk ibundanya agar Rasulullah bisa tinggal bersamanya lagi hingga besar, dengan alasan bahwa ia takut Rasulullah terjangkit penyakit dari wabah yang saat itu menjangkit di kota Mekah. Ibunda Rasul pun bersedia agar Rasulullah kembali lagi untuk tetap tinggal di rumahnya Halimah, hingga terjadinya peristiwa dibelahnya dada Rasulullah oleh malaikat Jibril yang saat itu Rasulullah menginjak umur 4 atau 5 tahun. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah didatangi oleh Jibril saat beliau tengah bermain bersama teman-teman seumurannya. Saat itu, malaikat Jibril menangkap dan merebahkan Rasulullah di atas tanah lalu membelah dadanya, diangkatlah jantungnya, kemudian dari jantung inilah dikeluarkan segumpal darah dan berkatalah Jibril, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu, yang bila mana tetap ada, ia dapat memperdayaimu." Kemudian dari jantung tersebut dicucilah oleh air zam-zam di dalam baskom yang terbuat dari emas, lalu memperbaikinya dan mengembalikan jantung tersebut ke tempat semula. Peristiwa ini disaksikan oleh teman-teman sebayanya, lalu mereka mencari ibu suswanya seraya berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mendengar tersebut, mereka langsung kembali beramai-ramai mendatangi Rasulullah dengan keadaan Rasul sudah kembali semula keadaannya. Menurut hadis Imam Muslim riwayat Anas berkata, "Sungguh aku telah melihat bekas jahitan itu di dada Rasulullah." Setelah peristiwa tersebut, Halimah merasa khawatir terhadap Rasulullah. Hingga Rasul dikembalikan lagi kepada ibundanya sampai berusia 6 tahun. Suatu hari, ibunda Rasul pergi menziarahi makam suaminya di Madinah. Dengan menempuh perjalanan mencapai 500 km bersama Rasulullah yang masih kecil, serta pembantunya yang bernama Ummu Aiman dan mertuanya Abdul Muththalib. Di Madinah ibunda dan Rasul tinggal sampai 1 bulan lamanya, lalu kembali pulang ke kota Mekah. Akan tetapi di tengah perjalanan ibunda Rasul jatuh sakit hingga meninggal dunia di suatu tempat yang bernama Al-Abwa, yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Kemudian, setelah wafatnya ibunda Rasul, Rasulullah diasuh oleh Abdul Muththalib yaitu kakek dari Rasul dan tinggal di kota Mekah. Hingga Rasulullah berumur 8 tahun 2 bulan 10 hari, Abdul Muththalib meninggal dunia di kota Mekah. Setelah diasuh oleh sang kakek, Rasulullah kemudian diasuh oleh Abu Thalib. Abu Thalib merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi ponakannya yaitu Rasulullah, sampai Abu Thalib lupa terhadap anaknya sendiri dan selalu mendahulukan Rasulullah ketimbang anak-anaknya sendiri. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dari Jalhamah bin Ar-Fathah, ia berkata bahwa, "Ketika aku datang ke Mekah, mereka sedang mengalami musim penceklik, lantas orang-orang Quraisy berseru, 'Wahai Abu Thalib, air lembah telah mengering dan kemiskinan merajalela, untuk itu mari kita meminta agar diturunkan hujan.' Kemudian Abu Thalib keluar dengan membawa seorang anak yang laksana matahari yang diselimuti oleh awan tebal pertanda hujan lebat akan turun, yang darinya muncul kabut tebal, yang di sekitarnya terdapat sumber mata air sumur. Lalu, Abu Thalib memegang Rasulullah, menyandarkan punggungnya ke Ka'bah dengan jari jemarinya menaungi kepala Rasul dari panas teriknya matahari. Ketika itu, tidak ada gumpalan awan sama sekali, namun tiba-tiba awan datang dari segala arah, dan kemudian turunlah dengan lebatnya hujan sehingga lembah mengalirkan air dan lahan-lahan menjadi subur. Menurut keterangan dari Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Talqihu Fuhumi Ahlil Atsar dan sumber dari buku Muhtasyar Siratul Rasul karya Syaikh Abdullah An-Naj. Ketika Rasulullah berusia 12 tahun, Abu Thalib membawa Rasul untuk berdagang ke negeri Syam hingga mereka sampai di suatu tempat bernama Bushra yang masih termasuk wilayah Syam dan merupakan ibu kota Hauran. Saat itu, negeri Syam merupakan ibu kota negeri-negeri Arab yang masih memegang aturan undang-undang Romawi. Disinilah rombongan Abu Thalib bertemu seorang rahib yang dikenal sebagai seorang pendeta di negeri tersebut bernama Bahira. Sesampainya rombongan Abu Thalib di negeri tersebut, pendeta ini menyongsong atau menghadang mereka. Padahal sebelumnya belum pernah melakukan hal itu kepada orang lain. Kemudian pendeta itu berjalan di sela-sela rombongan Abu Thalib sampai bertemu Rasulullah dan memegang tangan Rasulullah dan berkata, "Inilah penghulu alam semesta, inilah utusan Rob alam semesta, ia diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk alam semesta ini." Kemudian Abu Thalib dan kaum Quraisy berkata, "Bagaimana engkau mengetahui hal itu?" Rahib menjawab, "Sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari bebukitan, tidak dari satupun bebatuan ataupun pepohonan, melainkan bersujud terhadapnya, dan keduanya tidak akan bersujud kecuali terhadap seorang nabi. Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui tanda kenabian yang terletak pada bagian bawah tulang rawan pundaknya yang bentuknya seperti apel. Sesungguhnya kami mengetahui hal itu melalui kitab suci kami." Kemudian pendeta tersebut mempersilahkan mereka dan menjamu mereka secara istimewa. Setelah itu, pendeta tersebut berpesan kepada Abu Thalib agar Rasulullah segera dipulangkan saja ke kota Mekah, dan tidak membawanya ke Syam, dikarenakan ia khawatir Rasulullah tertangkap oleh orang-orang Yahudi dan Romawi.
Dan akhirnya Abu Talib mengirim Rasulullah beserta sebagian anaknya untuk pulang kembali ke kota Mekah. Pada saat Rasulullah menginjak di usia 20 tahun, berkecamuklah perang Fujar antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah melawan kabilah Qais Ailan. Saat itu Rasulullah ikut serta untuk membantu menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya yang sedang berperang. Harb bin Umayyah terpilih menjadi komandan perang membawahi kabilah Quraisy dan Kinanah secara umum karena faktor usia dan kebangsawanan. Perang ini dimenangkan oleh pihak kabilah Qais pada pagi hari, namun pada pertengahan hari, alhamdulillah, keadaan mulai terbalik, justru kemenangan berpihak kepada Kinanah. Menurut Ibnu Hisham di dalam bukunya meriwayatkan bahwa, sesudah perang tersebut selesai, para kabilah-kabilah Quraisy yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdullah Uzza, Zahrah bin Kilab dan Taim bin Murrah, mengadakan perjanjian kebulatan tekad atau sumpah setia pada bulan Zulqa'dah, di suatu bulan haram, dengan berkumpul di kediaman Abdullah bin Ja'dan at-Taimi. Perjanjian tersebut diadakan dengan maksud dan tujuan untuk bila mana ada orang yang disalimi di kota Mekah, baik dia penduduk asli ataupun pendatang, maka mereka akan bergerak membelanya hingga haknya yang telah disalimi dikembalikan lagi kepadanya. Rasulullah pun ikut serta menghadiri perjanjian tersebut. Setelah Rasulullah dimuliakan oleh Allah dengan risalah, beliau berbicara bahwa, sungguh aku telah menghadiri suatu perjanjian di kediaman Abdullah bin Ja'dan yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki humrun na'am. Yaitu seekor unta merah yang merupakan harta termahal dan kebanggaan bagi bangsa Arab kala itu. Namun, menurut riwayat dari kitab Tabakat Ibnu Sa'ad dan Nasab Quraisy karya Az-Zubaydi menuliskan bahwa, semangat dalam acara perjanjian tersebut sangat bertolak belakang dengan hamiyah jahiliyah, yaitu egoisme jahiliyah, yang justru menimbulkan sikap fanatisme terhadap suku dan keluarga. Sementara ada versi lain menyebutkan bahwa terjadinya sebuah perjanjian tersebut merupakan karena seorang kabilah Zubaid yang datang ke kota Mekah dan membawa barang. Kemudian barang tersebut dijual dan dibeli oleh Al-Ash bin Wa'il As-Sahmi, namun dia menahan hak orang tersebut bersama kabilah-kabilah yang lainnya setelah mereka menandatangani perjanjian sebelumnya. Dilansir menurut dari sumber buku karya Ibnu Hisham dan kitab Al-Jarod, pada masa mudanya Rasulullah, memiliki pekerjaan tetap yaitu bekerja sebagai pengembala kambing. Ia mengembalanya di sebuah perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Beliau mengembala kambing dari milik penduduk Mekah dengan diberi upah harian sebesar beberapa kirat, yaitu bagian jenis mata uang dinar. Dan di usia 25 tahun, Rasulullah pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal dari Khadijah. Ibnu Ishaq berkata tentang Siti Khadijah bin Huwailid, bahwa Khadijah adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan dan sangat kaya raya. Khadijah memperkerjakan tenaga laki-laki dengan sistem bagi hasil dari modal dagangannya tersebut sebagai keuntungan untuk mereka nantinya. Kebetulan, Rasulullah SAW adalah dari kabilah Quraisy, di mana mereka dikenal sebagai kaum yang mempunyai keahlian berdagang yang handal. Dan Khadijah mendengar tentang Rasulullah, yang mempunyai kejujuran dalam berbicara, amanah, dan akhlak Rasul yang sangat mulia. Khadijah langsung mengutus seseorang untuk menemui dan menawarkan Rasulullah untuk bekerja sebagai pedagang, untuk diperdagangkan di negeri Syam, dengan keuntungan atau imbalan istimewa yang tidak pernah diberikan kepada pekerja lainnya, dan didampingi oleh budak laki-lakinya yang bernama Maisarah. Lalu Rasul menerima tawaran tersebut dengan berangkat ke negeri Syam bersama barang-barang dagangan milik Khadijah bersama budak laki-laki tersebut. Usai berdagang, Rasulullah pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya Rasul terhadap harta dagangan yang diserahkan kepada beliau, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah Khadijah dapati sebelumnya, ditambah lagi dengan informasi dari Maisarah, budak laki-laki yang mendampingi Rasul ketika berdagang bersamanya. Maisarah merasa bahwa, ia melihat perihal budi pekerti beliau nan demikian manis, sifat-sifat yang mulia, ketajaman berpikir, cara bicara yang jujur, dan cara hidup yang penuh amanah. Tak kalah Khadijah seakan-akan menemukan apa yang didambakannya selama ini yaitu calon pendamping idaman. Padahal begitu banyak sekali para pemuka dan kepala suku yang demikian antusias sekali untuk menikahi Khadijah. Namun semuanya ditolak. Akhirnya Khadijah menyampaikan tentang apa yang dia rasakan terhadap Rasulullah kepada teman wanitanya yaitu yang bernama Nafisah binti Munyah yang setelah itu ia bergegas menemui Rasulullah dan membeberkan rahasia tersebut kepadanya seraya menganjurkan agar beliau menikahi Khadijah. Lalu Rasulullah pun menyetujuinya dan merundingkan hal tersebut dengan paman-pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamarnya, dan tidak lama kemudian pernikahan dilangsungkan antara Rasulullah dan Khadijah. Pernikahan tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin suku Mudar, dengan mahar sebanyak 20 ekor unta muda, yang waktu itu Khadijah sudah berusia 40 tahun.
Khadijah adalah seorang istri Rasulullah pertama, wanita yang terhormat nasabnya, begitu pintar, dan paling banyak hartanya, dan istri Rasul yang tidak pernah dimadu sampai Khadijah wafat. Hasil dari pernikahan Khadijah dan Rasulullah, mereka mempunyai putra-putri yang bernama Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fathimah, dan Abdullah. Semua putra Rasulullah meninggal dunia di masa kanak-kanak, sedangkan putri-putrinya semua masih hidup pada masa Islam dan memeluk Islam serta ikut juga berhijrah. Namun, semuanya sudah meninggal dunia semasa Rasulullah masih hidup kecuali Fathimah. Fathimah meninggal dunia pada waktu 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Dalam perkembangan kehidupan Rasulullah, begitu banyak keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki beliau di kalangan masyarakat kala itu. Rasulullah adalah tipe yang ideal dari sisi kejernihan berpikir dan ketajaman pandangan. Beliau memiliki porsi kecerdasan serta kecerdikan yang amat lebih dalam orisinalitas pemikiran dan ketepatan suatu sarana dan tujuan. Sikap diam yang panjang beliau gunakan untuk merenung yang lama agar bisa memusatkan pikiran serta memantapkan kebenaran. Dengan akalnya yang subur dan fitrahnya yang suci, beliau memonitor lembaran kehidupan, urusan manusia dan kondisi banyak kelompok. Karena itu beliau tidak pernah mengacuhkan segala bentuk khufarat dan menjauhkan diri dari hal itu. Beliau berinteraksi dengan sesama manusia secara penuh pertimbangan terhadap urusannya dan urusan mereka sendiri, di mana jika itu adalah sesuatu yang baik, maka beliau ikut berpartisipasi di dalamnya, dan jika tidak baik, maka beliau lebih memilih mengasingkan diri ketimbang ikut di dalamnya. Seperti pada zamannya jahiliyah, kala itu penduduk Arab selalu mempersembahkan dan menyembah kepada berhala-berhala di sekitar Ka'bah, serta mengadakan pesta-pesta berhalaisme. Rasulullah tidak pernah ikut berpartisipasi atau selalu menghindari acara tersebut, bahkan sikap ini sudah dilakukan dari sejak beliau masih kecil. Ibnu Al-Atsir meriwayatkan bahwa, Rasulullah pernah bersabda, hanya pernah 2 kali aku berkeinginan untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Namun semua itu dihalangi oleh Allah sehingga aku tidak melakukannya, kemudian aku tidak berkeinginan lagi untuk melakukannya hingga Allah memuliakanku dengan risalahnya. Begitu mulia dan agungnya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga di kalangan kaumnya juga beliau memiliki keistimewaan dalam tabiat yang baik, akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang terpuji. Beliau merupakan orang yang paling utama dari sisi muruah, yaitu penjagaan kesucian dan kehormatan diri, paling baik akhlaknya, paling baik dalam bertetangga, paling baik sifat bijaknya, paling jujur dalam berbicara, paling lembut wataknya, paling suci jiwanya, paling dermawan dalam kebajikan, paling baik dalam beramal, paling menepati janji serta paling amanah sehingga beliau dijuluki sebagai Alamin. Semua itu karena ada pada diri baginda Rasulullah, seperti dalam hadis Sahih Al-Bukhari, bahwa Khadijah pernah berkata kepada baginda Rasul, engkau yang memikul beban silemah, memberi nafkah kepada orang yang tidak memiliki apa-apa, menjamu semua tamu dan selalu menolong dalam upaya penegakan segala bentuk kebenaran. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah mendekati umur 40 tahun, dengan segala pemikiran yang beliau renungkan telah memperluas jurang pemikiran antara diri baginda Nabi dan kaumnya, Nabi Muhammad mulai suka mengasingkan diri. Oleh karena itu, beliau biasa membawa roti dan bekal air menuju Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur, sekitar 2 mil dari Mekah. Gua Hiro merupakan gua yang sejuk, panjangnya 4 hasta, serta lebarnya 1,75 hasta. Setiap baginda Nabi Muhammad tinggal di Gua Hiro, beliau selalu memberi makan orang-orang miskin yang mengunjunginya, menghabiskan waktu dalam beribadah dan berpikir mengenai pemandangan alam di sekitarnya serta kekuasaan yang menciptakan sedemikian sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik itu beliau juga tidak pernah tenang melihat kondisi kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan syirik yang usang dan gambaran tentangnya yang demikian rapuh, akan tetapi beliau tidak memiliki jalan yang terang, atau solusi yang bisa beliau tuju untuk menyelamatkan kaumnya tersebut, sehingga beliau lebih memilih mengasingkan diri terlebih dahulu. Semua itu adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melakukan uslah selama 3 tahun menjelang diangkat sebagai Rasul, di mana dikala beliau harus terjauh dari kesibukan dari duniawi, goncangan kehidupan dan ambisi-ambisi kecil manusia yang mengusik kehidupan menjadi sesuatu perubahan. Karenanya beliau harus mempersiapkan diri menghadapi urusan yang besar di kemudian hari, sehingga siap mengemban amanah yang agung, merubah wajah bumi dan meluruskan garis sejarah. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah menginjak umur 40 tahun, 6 bulan, 12 hari menurut kalender Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama melalui malaikat Jibril untuk diberikan kepada beliau, lalu mengangkatnya sebagai nabi, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Ramadan, di malam hari bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi.
Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Saat malaikat Jibril datang membawa wahyu dan menyampaikannya kepada Rasulullah, dengan berkata, "Bacalah," kemudian Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca," lalu malaikat Jibril merengkuh Rasul hingga beliau kehabisan tenaga. Setelah itu malaikat Jibril melepaskan beliau sembari berkata, "Bacalah." Sampai yang ketiga kalinya malaikat Jibril melakukan hal itu seraya mengucapkan firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Robmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Selepas kejadian itu Rasulullah kemudian kembali pulang ke rumah menemui istrinya Khadijah, dengan masih merekam bacaan yang malaikat Jibril sampaikan dalam kondisi gemetar. Rasulullah berkata, selimuti aku," lalu Khadijah pun menyelimutinya sampai beliau tenang. Setelah tenang beliau berkata, "Ada apa denganku ini?" lalu menyampaikan kejadian itu kepada Khadijah, kemudian berkata, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Dan Khadijah menjawab, "Demi Allah, Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sesungguhnya engkau adalah penyambung tali kerabat, pemikul beban orang lain yang mendapati kesusahan, pemberi orang yang papa, penjamu tamu serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran." Setelah itu Khadijah pergi menemui sepupunya bersama Rasulullah yang bernama Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Sepupunya sudah tua dan buta, juga kebetulan beragama Nasrani pada masa jahiliyah, yang mampu memahami dan mengutip beberapa tulisan dari kitab Injil dengan tulisan bahasa Ibrani sebanyak yang dia mampu dituliskannya. Setelah bertemu dengan sepupunya, Khadijah meminta untuk mendengarkan apa yang Rasulullah ceritakan atas kejadian hal aneh tersebut. Kemudian sepupunya menjawab, "Itu adalah makhluk kepercayaan Allah, malaikat Jibril, yang telah Allah utus kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih bugar dan muda ketika itu, andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu." Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" "Ya, tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa ini melainkan akan dimusuhi, dan jika aku masih hidup pada saat itu niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa dan ragaku," jawab Warakah sepupu Khadijah. Setelah bertemu dan bercerita dengan sepupu Khadijah, yaitu Warakah, tak lama kemudian sepupunya tersebut meninggal dunia, dan wahyu Allah pun terhenti sementara waktu. Pada masa itu Rasulullah diselimuti kesedihan, dirundung kebingungan membuat beliau mengalami kepanikan. Dalam kitab At-Tabir, menjelaskan tentang hadis Imam Bukhari bahwa, masa terhentinya wahyu membuat Rasulullah sedih, dan berulang kali berlari kencang sampai terjatuh dari puncak gunung. Namun ketika beliau sudah mencapai puncak gunung untuk mencampakkan dirinya, malaikat Jibril menampakkan wujudnya sambil berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah." Kejadian tersebut membuat Nabi Muhammad lebih bisa menenangkan dan menstabilkan kembali jiwa beliau. Kemudian beliau pulang, dan seterusnya di kemudian hari melakukan hal yang sama, lalu malaikat Jibril menampakkan wujud dengan mengatakan hal yang sama. Menurut Ibnu Hajar, bahwa masa terhentinya wahyu Allah ini bertujuan untuk menghilangkan ketakutan yang dialami Rasulullah, sehingga membuat Rasul merasa penasaran untuk mengalaminya kembali. Setelah baginda Nabi sudah terbiasa bertemu dengan malaikat Jibril meskipun tanpa menyampaikan wahyu, beliau akhirnya menjadi lebih tenang dan merasa benar-benar menantikan kedatangannya kembali. Kemudian malaikat Jibril datang kembali untuk menyampaikan wahyu yang kedua, bertujuan agar Nabi Muhammad bisa menyampaikan dan memperingatkan umatnya yang berbuat dosa, dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu kedua yang diturunkan malaikat Jibril adalah surat Al-Muddatsir ayat 1-7 yang artinya, "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah." Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu surat Al-Muddatsir, beliau seakan-akan merasa sangat bertanggung jawab atas apa yang Allah perintahkan dalam surat tersebut. Sehingga tertanamlah di dalam diri baginda Rasul rasa jihad, semangat menggebu-gebu, untuk berjuang dan menempuh jalan yang penuh ranjau.
Seakan-akan perintah itu berkata kepada beliau, sesungguhnya orang yang hanya hidup untuk mementingkan dirinya sendiri saja, bisa saja hidup tenang dan nyaman. Sedangkan engkau yang memikul beban yang besar ini, bagaimana mungkin engkau bisa tidur? Bagaimana mungkin engkau bisa beristirahat? Bagaimana mungkin engkau menikmati permadani yang hangat, hidup yang tenang dan kesenangan yang membuaikan? Bangkitlah untuk melakukan urusan yang maha penting yang sedang menunggumu dengan beban berat yang dipersiapkan untukmu. Maka bangkitlah Rasulullah untuk menyampaikan dakwah dan terus melakukannya. Setelah datangnya perintah itu selama lebih dari 20 tahun, tanpa sempat bermalas-malasan atau beristirahat dengan tenang, maupun menikmati hidup untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun keluarganya. Selama waktu yang telah ditetapkan, tiada satupun yang dapat membuat beliau lengah, merasa bertanggung jawab apa yang Allah perintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memanjatkan rahmat dan kasih sayangnya terhadap baginda Nabi beserta keluarganya, membalas jasa-jasa yang beliau lakukan untuk umat manusia. Amin, amin, ya robbal alamin.